saya mengenal Kristen, awal saya mengenal Kristus sangat panjang dan saya akan menceritakan bagaimana latar kehidupan saya terlebih dahulu ya. Ya, sebelumnya saya itu beragama Muslim. Orang tua saya dua-duanya itu sangat anti akan Kristus, anti akan Kristen gitu. Sama sekali saya dan keluarga saya tidak mengenal siapa itu Yesus sebelumnya. Itu yang kami percayai adalah di agama terdahulu adalah Yesus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Gitu ya. Gini, jadi ketika saya dari SD saya sudah disekolahkan di sekolah Tionghoa. Orang tua saya padahal kemarin sempat menyuruh saya untuk yang namanya sekolah keagamaan gitu. Tapi saya menolak, saya merasa untuk apa seperti itu kan. Jadi saya memutuskan untuk memilih SD-nya di sekolah Tionghoa, SMP-nya saya ambil di negeri, dan di SMA-nya saya juga mengambil negeri. Seperti itu. Ya, terus dari SD, SMP, SMA saya berbaur dengan teman-teman saya yang beragama non-Muslim. Seperti itu. Meskipun orang tua saya awalnya melarang, saya tidak boleh berteman dengan yang non-Muslim, harus dengan yang Muslim, tapi saya tidak hiraukan karena saya percaya Tuhan yang baik, agama yang baik, pasti menghargai apapun yang dianut oleh orang lain. Seperti itu ya. Terus dilanjut di tahun ke tahun saya semakin hari semakin bertumbuh dan saya termasuk orang yang nggak paham-paham kali sih memang benar sama agama, cuman apa yang dinamakan sholat, apa yang dinamakan beribadah kepada Tuhan saya tetap lakuin, bahkan saya juga ikut yang namanya remaja masjid seperti itu. Dan ketika bulan puasa itu pasti selalu ada itu yang namanya sholat tarawih, dan setelah selesai sholat tarawih pasti ada yang dinamakan baca Al-Quran kayak gitu, tadarus Quran kayak gitu kan. Nah, sama sekali orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya yang namanya gimana ya. Orang tua saya itu sama sekali tidak memperbolehkan saya untuk beribadah, untuk bergaul dengan yang beragama non-Muslim kayak gitu. Saya memang diwanti-wanti untuk tidak mendekati yang beragama non-Muslim seperti itu kan. Orang tua saya bilang, aku takut kamu itu ikut-ikutan sama mereka. Aku takut kamu itu masuk Kristen. Itu kata orang tua saya seperti itu kan. Jangan deket-deket sama orang Kristen gitu kan. Dengan berjalannya waktu terus berlalu, masuklah saya kuliah di perguruan di kota saya. Dan di perguruan di kota saya bertemu dengan lelaki yang beragama non-Muslim, dan saya menjalin hubungan dengan dia sekitar 1 tahun lebih seperti itu kan. Dia beragama Katolik, saya beragama Muslim, bisa dibilang hubungan kami adalah hubungan yang berbeda agama. Seperti itu. Lamban laun, saya merahasiakan hubungan saya, orang tua saya melarang, gitu kan, orang tua saya melarang, dan akhirnya ya tahu, abis itu mereka langsung melarang kayak gitu, untuk kamu memang bodoh ya, kayak gitu loh. Ngapain kamu pacaran sama orang Kristen? Kayak nggak ada laki-laki lain aja. Itu kata orang tua saya. Padahal di situ saya sama sekali kayak yang meyakinkan orang tua saya, aku bakal bawa dia itu ke Islam. Seperti itu. Gitu kan. Nah, setelah saya menjalani hubungan dengan lelaki yang saya temui di waktu kuliah, dia tipikal orang yang kurang
rajin dalam beribadah, gitu kan. Nah, saya selama menjalin hubungan dia, saya selalu dari awal kami pacaran sampai kami berakhir pacaran pun, saya tetap mengingatkan dia untuk terus beribadah, gitu. Dan kalau untuk di Katolik ya, kalau nggak salah itu setiap malam minggu itu pasti selalu ibadah dan di hari minggunya juga dilanjut ibadah. Nah, dia itu paling males, mageran gitu kalau yang namanya ibadah, kayak gitu kan. Sampai sewaktu-waktu saya sempat bilang sama dia, kamu kenapa nggak ibadah? Dia bilang, udahlah, males, kayak gitu kan. Ya udah, ayo ibadah biar aku yang temani kamu ibadah. Aku temani kamu ke gereja. Gak apa-apa deh aku nunggu di luar, yang penting kamu gereja dan kamu beribadah. Aku bilang seperti itu sama dia, kan? Terus dilanjut, karena saya sering ngomong seperti itu, mungkin dia yang kayak bosan gitu lah ya kan. Jadi terakhirnya kayak yang, udahlah diikuti aja daripada itu terus yang dibilang, mungkin dengan seperti itulah dia akhirnya mau untuk beribadah. Benar, saya temani dia beribadah, saya tunggu dia di luar gereja, saya biarkan dia beribadah. Saya tetap tunggui dia, kayak gitu. Sama sekali saya tidak mengenal, sebelum-sebelumnya sama sekali saya tidak mengenal siapa itu Yesus, seperti itu. Nah, dilanjut, selama kami menjalin hubungan, sama sekali dia tidak pernah membahas-bahas tentang isi-isi Alkitabnya, tentang ketuhanannya, sama sekali tidak ada membahas itu. Itu. Tiba di waktunya Natalan, aku ngucapin sama dia, aku bilang selamat hari Natal, kayak gitu kan. Dan di saat itu orang tua aku ngelihat, terus orang tua aku bilang gini, kenapa kamu masih berhubungan sama dia? Gitu. Bisa dibilang kayak hubungan kami itu backstreet gitu. Awalnya aku sih janji sama orang tua aku bahwasannya aku sama dia itu, oh ya udah, aku udah putus sama dia, kayak gitu kan. Aku sama dia terakhirnya menjalani hubungan yang namanya backstreet. Sampai tiba di waktu Natal, aku ngucapin sama dia, selamat Natal. Terus di situ nggak lama orang tua aku lihat HP aku dan orang tua aku langsung bilang, apa maksud kamu ngomong seperti ini? Kayak gitu. Kamu tahu nggak, di Islam itu dosa loh, ngucapin Natal sama orang Kristen. Gitu kata orang tua aku. Lambat laun, aku masih tetap kayak yang ngeiyakan apa yang diomongkan orang tuaku. Aku biar mending kayak yang udahlah cepetin aja, iyakan aja kayak gitu kan. Daripada ribet kan kalau ngelawan yang namanya emak-emak. Jadi aku iyain aja apa yang dibilang orang tuaku. Sampai tiba di sewaktu-waktu dia semakin berubah, aku juga semakin kayak yang udahlah kayak gitu. Capek juga kayak gitu kan. Aku sewaktu-waktu nanya tujuan hubungan ini kemana, yang awalnya dia memilih mau masuk Islam, tiba-tiba dia berubah pikiran, tidak mau melanjutkan. Ya udah, jadi jalan tengahnya adalah kami memutuskan hubungan. Seperti itu. Nah, setelah aku putus sama dia sekitar 1 tahunan lebih, sama sekali aku tidak ada mengenal laki-laki, sama sekali aku tidak tahu menau. Sewaktu-waktu di tahun 2020, tepatnya di Februari, aku langsung didatangi lewat mimpi sosok cahaya putih, bersih, wangi, yang bikin mata aku itu silau, kayak gitu kan. Terus cahaya putih itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Di situ aku mulai terbangun dan aku sama sekali nggak ngegubris apa yang dimaksudkan. Nah, dan di situ aku berniat tidur lagi. Aku anggap aja itu bunga tidur. Kalau kita kan
biasanya itu kalau ada mimpi-mimpi yang aneh-aneh yang kita nggak ngerti itu pasti selalu bilang kayak yang, oh bunga tidur itu kok, kayak gitu. Next, di hari selanjutnya, aku tidur lagi, dan sosok itu datang lagi, dan sosok itu berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Itu sosok itu datang lagi, dan di situ aku mulai terbangun, tapi aku masih tidak menggubris sama sekali, dan aku masih menganggap itu bunga tidur, karena aku sebelum-sebelumnya sama sekali tidak mengerti apa maksud itu. Nah, kan? Next, di hari ketiga, sosok itu datang lagi. 3 hari berturut-turut aku didatangi sosok itu. Nah, sosok itu datang lagi dan berkata, hak-hakmu telah terjamin olehku, ikutlah denganku. Nah, di situ aku mulai terbangun, aku mulai menggubris, dan aku mulai mencari tahu itu semua lewat dari Google. Apa yang terjadi di mimpiku 3 hari berturut-turut itu aku mulai cari lewat Google, dan aku mulai deg-degan. Nah, benar. Ternyata yang keluar dari Google itu, pencarian aku itu adalah ayat-ayat Alkitab. Bisa dibilang kayak firman Tuhan gitu. Aku di situ langsung heran. Loh, kok bisa ya? Karena aku sebelumnya nggak tahu itu apa maksudnya, kayak gitu kan. Aku juga nggak ngerti apa ini, kayak gitu. Setauku di kitabku itu nggak ada bahasa seperti itu. Ya, aku di situ ngerasa kayak yang, apa sih ini, kayak yang bingung gitu, kayak bingung, kayak yang mau, masa sih kayak gitu, serius kayak gitu, langsung kayak gitu. Sedangkan sebelumnya sewaktu aku menjalin hubungan itu sama sekali dia tidak pernah membahas tentang agamanya, seperti itu. Nah, dilanjut, tepat di April, pada saat itu masa-masa sedang COVID. Tepat di April saya coba untuk menghubungi teman saya. Saya bilang sama teman saya, aku di bulan kemarin itu aku dapat mimpi loh. Aku bilang, teman saya namanya Selin. Aku dapat mimpi loh Selin. Aku bilang sama teman aku kan. Dia berhubung agamanya Katolik. Jadi aku tanya sama dia apa maksudnya. Terus aku tanya sama dia, gimana ya Selin? Kayak gitu kan. Selin, apa sih maksud dari mimpi aku? Aku tanya gitu kan sama Selin. Terus Selin jawab, wah, puji Tuhan, kamu didatangi langsung sama Tuhan Yesus. Kamu dilawat langsung sama Tuhan Yesus. Kamu dipilih secara langsung sama Tuhan Yesus. Sedangkan aku yang sedari kecil sudah memeluk agama Kristen, aku tidak pernah didatangi yang namanya Tuhan Yesus. Dijumpai langsung tidak pernah. Dalam mimpi pun tidak pernah. Kamu yang bukan hambanya, malah kamu yang didatangi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Itu kata Selin. Nah, di situ aku masih terus mencari jati diriku. Aku terus sholat tahajud. Aku terus berdoa sama Tuhan. Dan aku bilang, ya Allah, tunjukkanlah siapa jati diriku sebenarnya. Seperti itu. Nah, gak lama kemudian, keesokan harinya, tiba-tiba langkah kakiku, hatiku, pengen melihat salib. Berjalan aku ke salah satu gereja, di situ aku melihat salib luar biasa, yang aku rasakan tenang, damai, serasa kayak yang beban ini yang aku ngerasain kayak yang, wah, luar biasa, seperti itu. Nah, di situ dengan berjalannya waktu, timbullah keraguan-raguanku. Masa iya sih aku harus ninggalin orang tuaku? Masa iya sih aku nggak ini, kayak gitu kan? Nggak kesan. Aku pengen mengenal Yesus, cuman aku masih memikirkan yang namanya ibuku, gitu. Ibu dan ayahku itu sudah berpisah sejak tahun 2017 ya.
aku di situ memikirkan ibuku, dan aku di satu sisi mau yang namanya mengenal lebih dalam siapa itu Yesus. Gitu. Aku terus berdoa sama Tuhanku, ya Allah tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan. Itu yang asal aku bilang. Nah, setelah aku meminta itu sama Tuhanku, terus kata hati menyuruh aku untuk membaca Alkitab. Di situ aku nggak punya Alkitab sama sekali, jadi aku download Alkitab. Karena saking penasarannya, ya udah terakhirnya aku nggak ninggalin ibuku dan aku tetap baca Alkitab lewat handphone aku, kayak gitu kan. Aku download Alkitab di HP aku, terus aku baca-baca dari Kejadian sampai ke Wahyu, tapi nggak aku baca semua ya, aku bacanya lompat-lompat, gitu kan. Aku mulai mengenal. Nah, tepat di Desember 2020, di tanggal 13, aku memutuskan untuk ke gereja pertama kalinya, masuk ke dalam gereja pertama kalinya. Di situ aku bertekuk lutut, aku nangis sejadi-jadinya, kayak yang ketika aku masuk ke dalam gereja, serasa aku itu, badan aku itu dingin semuanya, kayak sejuk, kayak beban semua apa yang dirasakan kayaknya lepas, hilang, damai yang aku rasakan ketika aku bertekuk lutut di depan salib. Seperti itu. Aku terus meminta sama Tuhan. Di situ, untuk pertama kalinya, aku menyebut, ya Tuhanku, Yesus Kristus. Padahal di situ aku belum dibaptis. Tapi aku sudah bilang, ya Tuhanku, Yesus Kristus. Aku mempercayai Engkau Juru Selamatku. Di situ aku bilang, serasa kayak lagi curhat gitu sama Tuhan. Sendiri di ruangan sendiri, gak ada orang sama sekali. Aku berbicara seperti itu sama Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, ya Tuhanku Yesus Kristus, Juru Selamatku, jalan mana yang harus aku pilih? Itu yang aku bilang sama Tuhan di altar itu. Nah, dengan berjalannya waktu, aku nangis di depan salib itu, nangis sejadi-jadinya, tepatnya di altarnya ya. Aku nangis sejadi-jadinya, kayak yang, Tuhan, kayak gitu, aku bukan hamba-Mu. Aku bersyukur, aku Engkau pilih, kayak gitu. Aku bersyukur, aku itu Engkau pilih, gitu kan. Dengan berjalannya waktu, aku mulai tidak untuk yang namanya sholat lagi. Karena aku di situ sudah memantapkan bahwasannya Yesus adalah Tuhanku. Gitu. Nah, terus di saat ada ibadah, aku mulai tanya-tanya ibadahnya masuk jam berapa, dari jam berapa ke jam berapa. Terus ibadah di kota aku itu ada 3 sesi. Kebetulan aku gerejanya gereja adat ya, di gereja GKPI Kisaran. Aku gereja adat. Aku mulai tanya-tanya sama posternya, ibadahnya mulai dari jam berapa ke jam berapa. Nah, di situ tepatnya detik-detik sebelum Natal, sebelum Natal aku sudah bergereja duluan. Terus sewaktu Natal di tahun 2020 aku mulai ikut Natal. Ya, terus dengan berjalannya waktu semenjak di situ aku mulai bergereja. Nah, tepat di tanggal 26-nya ada itu ibadah juga. Di situ aku dalam posisi kerja juga. Kerjaan aku juga tidak mendukung ya. Kurang baik sih menurut aku ya. Padahal pekerjaanku ini yang punya adalah seorang Kristen. Cuman
ketika aku izin sama dia untuk beribadah di tanggal 26-nya itu, dia melarang aku. Jadi dalam untuk hal ibadah aja aku dilarang, gimana untuk hal yang lain? Seperti itu kan. Jadi di situ aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku. Aku lebih memilih, ya lebih bagus aku ibadah daripada aku harus kerja. Aku ibadah untuk Tuhan. Aku percaya kok pasti Tuhan tolong, meskipun aku belum dibaptis. Ya benar. Dengan berjalannya waktu, apa yang selama ini aku pikirkan akhirnya kejadian. Orang tuaku tahu dan ternyata orang tuaku udah mulai melihat perubahanku. Kenapa dia udah mulai lepas jilbab ya? Karena aku kemana-mana itu selalu pakai jilbab. Kenapa dia udah mulai lepas jilbab ya? Kenapa dia berpakaian seperti itu ya? Kenapa dia kok jam segini udah keluar kayak gitu? Kok jam segini udah pakaian rapi kayak gitu? Sempat di situ ibu aku bilang, "Kau mau kemana, Kak? Mau gereja?" Dia ngomong seperti itu. Aku nggak tahu entah kenapa tiba-tiba ibu aku bilang seperti itu. "Kau mau ke gereja?" Padahal di situ aku sama sekali belum ngomong bahwasannya aku itu sudah selama ini sudah bergereja kayak gitu kan. Aku masih menutupi untuk orang tuaku itu jangan tahu kayak gitu. Ternyata Tuhan berkata lain. Ada dari pihak orang tuaku, ada yang orang tuaku nyuruh seseorang untuk mata-matai langkah kakiku itu kemana gitu. Nah, yang memata-matai ini pun sampai akhirnya mereka nekat juga ikut masuk ke dalam gereja. Dan di saat itu, besoknya, hari ini aku gereja, besoknya itu orang tua aku langsung nyidang aku. Aku disidang sama orang tua aku, dikirimkan fotoku sedang bergereja sama orang suruhan dari orang tuaku ini. Padahal itu aku nggak tahu bahwasannya aku itu dimata-matai gitu kan. Ternyata di situ orang tuaku bilang, "Apa maksud dari ini semua?" Itu kata orang tuaku. Dengan lantang di situ aku bilang, "Aku minta maaf. Maaf aku udah ngecewain. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya sama mama. Aku yakin untuk memutuskan masuk Kristen. Aku percaya Yesus itu Tuhan." Di situ mamaku langsung jantungan, langsung kambuh jantungnya, dia kan ada sakit jantungnya ya, langsung kambuh jantungnya. Dia langsung bilang, "Aku gak percaya kau seperti itu. Yang ku kenal kau adalah pribadi yang mau sholat. Kau anak yang paham agama, kau pinter ngaji, kau udah hafal Al-Quran, kau udah ikut MTQ, kenapa kau milih berpindah agama?" Di situ rasanya kayak yang perasaanku kayak yang, oh Tuhan, jangan sampai mamaku meninggal hanya karena tahu aku berpindah agama. Di saat itu semua jadi berubah. Di situ langsung orang tuaku, mamaku, nelpon ayahku, karena posisi mama dan ayahku kan udah gak serumah, mereka sudah bercerai. Langsung nelpon ayahku. Di situ ayahku kayak yang ngecat aku langsung, kayak yang bilang, "Ya udah, itu terserahmu." Itu kata ayahku kan, "Kalau kau mau pindah agama terserahmu. Senang kau hanya
senang kau hanya di dunia, sengsara kau di akhirat. Itu kata ayahku. Gak lama, selang beberapa jam, aku disuruh mamaku masuk ke kamar. Ya, aku masuk ke kamar. Ternyata aku di situ dikunci di kamar sama mamaku. Ditelepon ayahku. Kok seenakmu aja nyuruh dia berpindah agama. Sampai dunia akhirat, sampai aku mati, gak akan kuizinkan dia berpindah agama. Itu kata mamaku. Nah, di situ kejadiannya, kalau beberapa jam, ayahku datang. Di situ nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba mereka di situ langsung manggil ustadz. Tepatnya itu kejadiannya di Januari. Di Februari tahun 2021. Di situ orang tuaku langsung manggil ustadz, langsung ngumpulin semua keluargaku. Mamaku langsung telepon keluarga besarku bahwasannya aku itu sudah bergereja, sudah mau berpindah agama, kayak gitu. Segala upaya udah dilakuin sama orang tuaku untuk mempertahankan aku masuk untuk netap di Islam. Itu kan, dipanggil ustadz, dipanggil orang-orang, katanya aku ini kemasukan. Jadi aku itu bahkan diruqyah, kayak gitu kan. Kata mereka aku ini kemasukan, kata mereka aku ini nggak sadar, kata mereka ini entahlah, banyak kayak gitu kan. Tiba di sewaktu-waktu aku disidang sama orang tuaku. Aku disidang sama orang tuaku, aku disidang sama keluarga besarku, aku disidang juga di depan ustadz, disidang juga di depan para ulama-ulama, gitu kan. Ulama-ulama yang ada di kotaku. Terus di sana mereka menyidang aku, kenapa kau bisa percaya Yesus itu Tuhan? Aku jelaskan awal mula perjalananku, kenapa aku meyakinkan diri lagi. Aku meyakinkan diri aku bakal masuk Kristen. Nah, di situ mereka beranggapan itu semua bohong. Yang datang ke mimpi kau itu setan. Yang datang ke mimpi kau itu setan. Itu kata mereka. Itu semua nggak ada. Aku nggak percaya itu semua nggak ada. Itu yang mereka bilang. Dan di saat itu aku tetap bersikeras bilang Yesus itu juru selamat. Aku bersikeras bilang Yesus itu penyelamatku, dia juru selamatku, Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tetap bersikeras, enggak, itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, yang disalib itu Yudas. Yang disalib itu Yudas. Itu kata mereka. Nah, di agamaku sebelumnya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Nabi, bukan Tuhan. Seperti itu. Hari berlanjut, aku berontak, aku langsung beresi baju-baju aku langsung masukin baju-baju aku itu ke koper semuanya, aku langsung pergi. Di situ kejadian ayahku numbuk mukaku ini sampai biram. Nah, di situ aku diseret, dimasukkan ke kamar, kamarku dikunci, nggak dikasih keluar sama sekali. Aku hanya bisa keluar untuk makan, tidak untuk keluar rumah. Bisa dibilang aku dikurung. Selama 5 hari aku dikurung di kamar sama orang tuaku. Mamaku berusaha untuk terus melafazkan. Di saat aku tidur, mamaku tidur sampingku, dia terus melafazkan, dia peluk aku, dia terus melafazkan ayat-ayat Al-Quran, dia terus melafazkan Al-Fatihah, dia terus melafazkan ayat kursi, dia terus melafazkan semua ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Bahkan dia bilang, nak,
Nggak akan masuk Kristen kok kan. Aku di situ berdoa lagi, aku berdoa lagi sama Tuhan. Aku berdoa lagi sama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, harus jalan seperti apa yang aku ikuti? Jalanmu atau kemauan orang tuaku? Ya, dengan spontanitas keesokan harinya, orang tuaku, mamaku terus berusaha untuk menguatkan imanku untuk tetap berada di Islam. Aku sama sekali niat di dalam hatiku sedikit pun tidak ada untuk bertahan lagi di Islam. Aku yakin, seyakin-yakinnya aku masuk Kristen. Nah, di saat kejadian itu, ternyata Tuhan langsung jawab. Kata hatiku berbicara, ikuti aja apa kemauan orang tuamu. Ya, aku ikuti. Di situ ibuku nyuruh aku untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Ya, aku tetap ikuti itu semua. Aku tetap ikuti sholat, tapi fokusku, tujuanku hanya kepada Yesus. Aku baca Al-Quran, ya baca Al-Quran, tapi tujuanku hanya tetap kepada Yesus, tidak ke Tuhanku sebelumnya. Itu. Dengan berjalannya waktu, tepat di hari ketiganya, di situ aku terniat untuk bunuh diri karena sama sekali tidak bisa keluar. Aku mikir lagi, aku mau bunuh diri di mana ya? Di sini juga nggak ada ininya, nggak ada sela-selanya untuk bisa nyangkutkan tali kayak gitu kan. Tapi kayak yang Roh Kudus, kayak seperti ada bisikan, dan aku percaya itu adalah Roh Kudus, kayak bisikan, bertahanlah anakku. Itu. Aku mendapat bisikan itu, dan aku mengurungkan niatku untuk bunuh diri. Masuk di hari keempat, sama sekali aku tidak boleh keluar rumah, karena orang tua aku takut aku itu lari. Ya, aku ikuti kemauan mereka. Aku tetap di kamar. Di hari keempat, di situ malamnya mamaku udah gak tidur lagi sama aku. Di situ aku nangis, aku berdoa yang sejadi-jadinya. Aku bilang, ya Tuhan, kalau Engkau memang benar-benar adalah Yesus yang di kayu salib, yang disalibkan, kalau memang benar Engkau adalah Yesus sang juru selamat, pasti Kau keluarkan aku dari rumah ini sekarang juga. Itu yang aku bilang sama Tuhan. Kalau memang Engkau adalah Yesus Tuhan yang disalibkan, pasti Engkau mengeluarkan aku dari rumah ini sekarang juga. Ya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Itu yang aku percaya sampai sekarang. Bahkan ketika di saat aku mengalami perjumpaan pertama itu, di saat aku udah mulai ngobrol dengan temanku yang Katolik itu, bahkan lagu yang sampai sekarang menjadi lagu andalanku itu adalah Betapa Hatiku. Lagu itu yang selalu menjadi andalanku sampai sekarang. Ya, masuk di hari keempat, aku berdoa seperti itu. Next, di hari berikutnya, siangnya, nggak tahu entah apa yang terjadi di situ. Mamaku langsung nyuruh aku kayak yang, sholat kau ya, baca Al-Quran. Aku cuman jawab iya. Tapi tetap aku lakuin sholat, tapi aku hanya fokus ke Tuhan Yesus. Terus, pintu kamarku di hari kelima sudah dibuka. Cuman pintu yang di rumah ada beberapa yang dikunci. Entah kenapa, setelah itu aku mencoba untuk berusaha untuk keluar dari pintu depan, ternyata dikunci. Aku keluar dari pintu samping, ternyata dikunci. Puji Tuhannya, di pintu belakang, di pintu dapur, sama sekali mama aku lupa ngunci itu. Di situ dalam keadaan itu, aku yakinkan
Ketika aku mengikut Tuhan, apapun barang-barang, apapun fasilitas yang ada di rumah ini tidak akan aku bawa sedikit pun. Baik itu HP, baik itu uang, baik itu ATM, apapun itu aku tinggalkan. Di situ aku juga speechless, kayak yang doaku Tuhan kabulin ternyata. Aku lewat dari pintu dapur dan di belakang rumah kami itu dulu itu di belakangnya itu penuh dengan sawit-sawitan. Pasti kebayang sih gimana duri-duri sawit itu, pohon-pohon itu, kayu-kayu itu, gitu kan. Rumput besar-besar kayak gitu. Pasti semak belukar lah pokoknya. Tapi itu tadilah, yang namanya pikul salib itu memang nggak mudah. Memang harus ada usahanya. Ketika kita yakin mengikuti Yesus, di saat itu jugalah duniawi harus kita tinggalkan. Bahkan orang tua pun memang harus kita tinggalkan. Harus tetap fokus yang namanya pikul salib dan sangkal diri. Nah, aku lari sekencang-kencangnya, aku lari sejadi-jadinya. Aku berdoa sama Tuhan, ya Tuhan lindungi aku, lindungi aku, lindungi aku. Jangan sampai ada orang yang nampak. Jangan sampai ada orang yang lihat aku, lindungi aku. Bungkus aku dengan darah-Mu Tuhan, bungkus aku dengan darah-Mu. Lindungi aku Tuhan, lindungi. Itu yang aku bilang. Nah, akhirnya aku mencari tujuanku, kemana tujuanku. Dan di situ sempat ada sebelum-sebelumnya memang ada salah satu dari pihak gereja menginginkan aku untuk tinggal di rumahnya, dan akhirnya aku lari ke rumahnya untuk untuk tempat perlindunganku. Aku lari ke rumahnya, puji Tuhan aku dilindungi, puji Tuhan di saat itu juga aku dapat dari pihak gereja dan aku dilarikan, dan di saat itu juga aku dilarikan di salah satu kota sekitar 45 menit dari kotaku yang sekarang. Aku dilarikan ke kota itu untuk disembunyikan, dan aku dapat telepon dari pihak aku dapat orang tua angkatku ini, aku anggap mereka orang tua angkatku. Orang tua angkatku ini dapat kabar dari pihak gereja bahwasannya keluarga aku mencari aku ke gereja. Gitu. Tapi mereka berusaha untuk menutupi. Terus 4 minggu aku tinggal di kota itu. Yang kurasakan kurang baik ya perlakuannya. Tapi di situ aku coba untuk yang kayak, oh ya udahlah Tuhan, mungkin seperti inilah pikul salib itu, kayak gitu. Aku tegar kok, aku sabar kok, kayak gitu kan. Nah, tiba di waktu yang tepat di 4 minggunya, minggu terakhir, aku mulai mengeluh karena perlakuan dari pihak itu kurang baik sama aku. Aku telepon, aku coba hubungi teman aku yang kantornya deket sama rumah itu, aku coba hubungin teman aku. Aku bilang sama temen aku bahwasannya aku mau balik ke kotaku. Tolong telepon dong mama sama bapak untuk jemput aku. Aku nggak tahan di sini. Aku bilang seperti itu. Aku menyerah. Ya manusiawi ya kak ya. Namanya manusiawi juga ya kan. Merasakan yang namanya tertekan juga kayak gitu kan. Nah, aku balik ke kotaku. Ternyata karena situasi juga lagi kurang baik untuk aku balik ke kotaku yang sekarang ini. Di saat itu ada gempuran dari orang tuaku, dari keluarga besarku. Ketika kami juga berdiskusi di rumah itu, ternyata baptis adalah jalan salah satunya.
Jadi tidak ada lagi tarik-menarik dari pihak keluarga besarku kayak gitu kan. Nah, tepat di bulan 4 tahun 2021 aku dibaptis. Aku hanya ngikuti cuman beberapa pelatihan aja, abis itu aku langsung dibaptis. Terus setelah aku dibaptis, kelang beberapa bulan, aku mulai mencoba terus berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, luluhkanlah hati orang tuaku. Kiranya orang tuaku mau menerima aku gitu. Nah, ternyata Tuhan berkata lain, hanya ibukulah yang bisa Tuhan luluhkan hatinya, tidak untuk ayahku. Tapi aku tetap bersyukur, akhirnya ibuku perlahan-lahan dengan berjalannya waktu mulai menyetujui gitu kan. Memang awal-awal itu hubungan kami kurang baik dan dia terus kayak berusaha untuk ngajak aku memilih Islam lagi. Cuman aku dengan hati aku, dengan keyakinan aku meyakinkan diri untuk terus berada di Kristen, untuk terus bahkan sampai mati aku tetap mau ikut Yesus. Apapun ceritanya, mau gimana pun ceritanya, aku tetap mau ikut Yesus. Aku nggak mau lagi beralih lagi, aku nggak mau. Dan di saat itu juga hubunganku dengan mamaku perlahan-lahan membaik, naik turun sih, membaik, memburuk. Ya karena kami saling adu argumen kayak gitu kan. Tepat di tahun ini, di bulan lalu, setelah setahun aku dengan ibuku nggak ketemu, akhirnya 2 tahun juga sih. Ya, 2 tahun aku sama ibuku nggak ketemu. 1 tahun ya, 1 tahun. 1 tahun, akhirnya 1 tahun aku sama ibuku nggak ketemu. Tuhan pertemukan lagi. Di bulan lalu, di bulan Mei, Tuhan pertemukan aku sama ibu kandungku. Mulai berhubungan baik lagi. Dan di situ dengan aku mengucap syukur, puji Tuhan, akhirnya ibuku menyetujui aku untuk berpindah agama. Meskipun masih ada upaya dia untuk untuk menarik aku masuk Islam lagi, tapi aku percaya ibuku lebih paham apa yang aku rasain. Tuh. Dan sekarang hubungan aku dengan ibuku, puji Tuhan, sudah membaik. Tidak ada lagi pemaksaan dia sewaktu aku masih awal-awal itu ya mau masuk Kristen, udah nggak ada lagi. Cuman ya sedikit-sedikit upaya dia lah. Tidak memaksa, cuman adalah upaya dia gitu. Dan selalu aku patahkan dengan kata, sudah lama, aku bilang kan, sudah lama, ini udah pilihan aku. Aku juga udah nyaman kok sama agamaku, itu sih. Ya, semoga ceritaku juga ini bisa menginspirasi kita semua ya, untuk semakin dekat lagi sama Tuhan, untuk semakin dekat lagi percaya sama Tuhan bahwa nggak ada yang nggak mustahil. Awalnya aku juga mikir, mustahil sih aku bisa sama mamaku lagi kayak gitu loh. Sedangkan mamaku itu orangnya fanatik. Tapi semenjak aku menjadi Kristen, sama sekali mamaku tidak fanatik. Fanatik itu berubah semuanya. Gitu. Semoga ceritaku ini dapat menginspirasi orang-orang yang percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untuk semakin percaya lagi, untuk semakin yakin lagi, jangan pernah kita malu untuk mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Jelas sudah di firman Tuhan dikatakan, beritakanlah Injil sampai ke seluruh dunia. Seperti itu. Tetap yakin, tetap percaya, semua indah pada waktunya, dan apapun pergumulan,
apapun itu pasti selalu ada solusinya. Dan jangan pernah lelah yang namanya pikul salib. Teruslah menyangkal diri, teruslah pikul salib. Seperti itu. Sekian cerita dari aku. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.